Kita langsung saja buka firman Tuhan. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Mari semuanya kita berdiri. Sama-sama kita baca ayat ini. Matius 6 ayat 9 sampai 10 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Silakan duduk. Ayat-ayat ini barangkali semuanya sudah kenal, sudah hafal sejak sekolah minggu, itu udah pasti. Dari dua ayat yang baru kita baca di sini, ini merupakan bagian daripada doa Tuhan Yesus yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga. Nah, di ayat yang ke-9 di sini, kalimat Bapa kami yang di sorga menunjuk kepada tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah seperti kalau kita menghubungkan dengan ketika Tuhan Yesus dibaptis, kemudian keluar dari air baptisan, ada suara yang berseru, berkata, inilah anakku yang kukasihi. Di situ ada kalimat yang berkata, terdengarlah suara dari sorga. Jadi sorga yang dimaksudkan di sini dengan ketika ada suara dari sorga ketika Tuhan Yesus dibaptis sama. Kemudian kalau kita membaca juga ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah itu ada ayat kan, lalu terangkatlah Yesus ke sorga. Sorga di sini sama dengan ayat 9 ini. Sorga di sini adalah tempat kediaman Allah. Tempat Allah bertakhta. Yang akan kita lihat di sini ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu. Ini doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, ada satu permohonan Yesus kepada Bapa. Supaya kerajaannya itu dihadirkan. Sama dengan Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Di sini Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Di pasal 12, coba kita maju di pasal 12. Ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Dan akibat kerasukan setan di sini membuat orang ini tidak bisa melihat dan bisu. Sudah bisu dan tidak bisa melihat. Penyebabnya karena kerasukan roh jahat. Kemudian di ayatnya yang ke-28. Nah, di sini akan kita lihat ayat penting kita malam ini di sini. Ayatnya yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta ini. Buta bisu akibat dari roh jahat, kuasa kegelapan. Kemudian Yesus melepaskan orang yang kerasukan ini dari roh jahat lewat kuasa roh Allah. Atau yang lebih kita akrab kita kenal
Roh Kudus. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang melepaskan orang yang sakit, yang membebaskan orang yang terbelenggu dengan roh jahat. Rupanya pekerjaan Roh Kudus di sini sama dengan halnya kerajaan Allah itu hadir. Jadi pekerjaan Yesus ini, pekerjaan Roh Kudus ini yang membuat orang ini terlepas dari ikatan setan. Kata firman Tuhan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah yang Yesus maksudkan di sini rupanya tidak jauh. Bukan kita hanya tunggu selesai dulu hidup di dunia ini seperti pujian tadi. Sehabis hidup ini selesai di dunia, berjumpa dengan Yesus. Bukan di situ maksudnya. Tetapi Tuhan juga bisa menghadirkan kerajaan Allah itu lewat pekerjaan roh ini yang melepaskan orang yang terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Jadi kalau di sini ada orang yang kerasukan setan, terlepas, terbebas. Berarti kerajaan Allah dialami. Kerajaan Allah hadir kepada orang itu. Ini menyangkut berbicara mengenai bagaimana kita dilepaskan dari ikatan bukan cuma soal sakit, bukan cuma soal kuasa kegelapan, tetapi lebih daripada itu, ikatan dosa. Kalau sampai kita terlepas dari ikatan dosa, ikatan daripada kuasa kegelapan, berarti kerajaan Allah itu hadir. Kerajaan Allah itu tidak jauh rupanya. Kalau mau diangkat tema firman Tuhan malam ini yaitu kerajaan Allah. Kita akan berbicara mengenai kerajaan Allah di sini. Nah, apa yang menjadi penjelasan firman Tuhan yang diuraikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Coba kita lihat apa kerajaan Allah yang diuraikan. Ada 3 poin di situ. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah di sini ada 3 pokok penting. Menyangkut kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita orang yang percaya tidak memiliki 3 ini, buat apa? Buat apa jadi orang percaya tidak punya kebenaran, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ini 3 poin penting yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Yang membuat, kata firman Tuhan, kerajaan Allah itu hadir. Nah, bagian saya sebut saja ini bagian A dari 3 poin ini. Yang pertama mengenai kebenaran. Hal terpenting dalam kehidupan kekristenan, hal yang paling utama sebagai orang-orang yang percaya berbicara mengenai kebenaran. Ada yang kita kenal dengan kebenaran yang dijabarkan atau yang menjadi ide orang-orang pintar, ahli-ahli hukum, yang membuat itu menjadi sebuah peraturan, menjadi sebuah undang-undang, menjadi sebuah konstitusi di dalam satu negara. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yesaya 64 itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ? Yesaya 64 ayat yang keempat. Kebenaran manusia itu seperti kain kotor.
Kain kotor yang dimaksudkan di situ adalah kain yang tidak bisa lagi dipergunakan. Kalau di rumah kita punya kain kotor, lap meja, itu masih bisa difungsikan. Tetapi kain kotor yang dimasukkan oleh firman Tuhan di situ, kain kotor yang tidak bisa lagi dipergunakan. Kebenaran manusia, kata firman Tuhan, adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau cari kebenaran yang hakiki, hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita melihat jauh ke belakang, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, itu kan hanya satu, melanggar kebenaran yang Allah tentukan. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu terlepas. Manusia itu dikeluarkan dari Taman Eden, Taman Allah. Kemudian waktu di zaman Nuh, kita sudah tahu ceritanya. Apa yang terjadi di zaman Nuh? Satu peristiwa yang dicatat oleh Alkitab dan belum pernah terjadi sampai sekarang. Satu musibah yang melanda dunia, yang Alkitab katakan air bah. Kita tahu kenapa air bah itu datang menimpa bumi pada zaman itu. Kata firman Tuhan, segala kecenderungan manusia pada waktu itu, segala keinginan hati manusia pada zaman itu berbuahkan kejahatan. Tapi kalau kita membaca di pasal 7, kitab Kejadian ayat yang pertama, pasal 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nuh terhindar dari penghukuman air bah. Kata firman Tuhan, hanya engkau yang kulihat benar di hadapanku. Kebenaran membuat Nuh terlepas dari penghukuman. Ini penghukuman yang kita katakan penghukuman yang super spektakuler. Nggak pernah terjadi di zaman sekarang. Bayangkan air hujan turun pada zaman itu selama 40 hari 40 malam. Mana pernah ada di dalam catatan sejarah dunia air hujan itu turun selama 40 hari 40 malam. Nggak ada. Cuma terjadi di zaman Nuh. Kemudian yang tidak kalah lagi penghukuman yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Sodom dan Gomora. Coba kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-18. Kejadian 18 ayat 24. 24 sampai 26. Ini doa seorang Abraham. Seorang yang percaya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Nah, apa jawaban Tuhan? Ayat 26 jawaban Tuhan. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Jadi Tuhan sudah kasih ultimatum. Tuhan tidak sembunyi-sembunyi lagi kepada Abraham. Bahwa Sodom dan Gomora harus dimusnahkan. Abraham dialog dengan Tuhan. Tuhan, seandainya di kota itu ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang fasik? Tuhan bilang enggak. Ayat yang kita sudah baca. Kemudian dia buat lagi penawaran yang kedua.
Kalau ada 45, Tuhan bilang enggak. Turun lagi 40, 30, 20 dan yang terakhir 10. Bayangkan, kejahatan orang-orang Sodom, kata firman Tuhan, telah sampai di hadapan Tuhan. Dia katakan, sekali lagi Tuhan, kalau seandainya ada 10 orang benar di sana, apakah Tuhan akan menghukum? Tuhan bilang, tidak. Bayangkan, 10 orang benar akan menyelamatkan kota yang sudah rusak ini di hadapan Tuhan. Sayangnya, Tuhan tidak menemukan 10 orang benar di sana. Akhirnya, apa yang terjadi? Ini seperti neraka. Kata firman Tuhan, api turun dari langit, api dan belerang. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, neraka itu di sana berisikan api dan belerang. Dan bukan cuma sampai di situ. Tuhan bukan hanya membakar dengan api dan belerang. Kata firman Tuhan, Sodom dan Gomora ini ditunggang balikan, dikubur. Dan kalau saya dengar cerita orang-orang yang ke Israel, sampai sekarang Sodom dan Gomora itu tidak ditemukan. Letaknya ada di mana? Memang firman Tuhan berkata memang ditunggang balikan, Tuhan kubur kota ini. Kalau orang-orang yang belajar teologi, ada yang neraka itu ada 3 bagian. Kemudian ada yang dinamakan dengan namanya Hades. Satu jurang maut yang tidak terukur dalamnya. Jadi Sodom dan Gomora itu dikubur Tuhan dengan kedalaman yang tidak bisa diukur. Kenapa? Alasannya cuma satu, karena dosa. Jadi kalau bicara kekristenan, hal yang paling mendasar, hal yang utama itu adalah bicara soal kebenaran. Kalau manusia terus hidup di dalam kefasikan, kalau manusia hidup di dalam dosa, tidak ada kebenaran, mana mungkin akan diselamatkan? Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Semua manusia telah berdosa. Akibat dosa manusia yang pertama, membuat semua manusia dari keturunan ke keturunan, semuanya berdosa. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayatnya yang ke-10, Roma pasalnya yang ketiga ayat 10. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bicara soal kerajaan Allah. Kerajaan sorga hanya akan dihuni oleh orang-orang benar. Itu menurut kitab Yesaya. Menurut kitab Yesaya, di kota itu hanya terdapat orang-orang benar. Ini menunjuk kepada sorga. Di sana tidak ada kefasikan. Di sorga itu tidak mungkin ada kenajisan. Tidak mungkin ada kekotoran. Karena sorga itu dihuni, didiami oleh Allah yang kudus. Allah yang suci adanya. Jadi, kata firman Tuhan, semua orang tidak ada yang benar. Kalau sudah tidak ada yang benar, lalu arah manusia itu mau kemana? Nggak ada lagi yang benar. Apa yang Allah akan lakukan kepada orang-orang yang berdosa? Ini kita masih berbicara di sini soal kebenaran. Nahum 1 ayat 3.
Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu panjang sabar, tetapi kata firman Tuhan, tidak sekali-kali Ia membebaskan orang dari hukuman. Orang yang bersalah tidak mungkin akan terbebas daripada hukuman. Jadi sekalipun kita memiliki Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Allah itu kasih. Tetapi bicara soal kesalahan, Allah itu adil. Jadi Allah harus menghukum. Ini sudah kata firman Tuhan. Tidak selamanya atau tidak dibebaskan orang-orang yang berbuat salah itu daripada hukuman. Kalau begitu, seperti Roma, kita kembali ke Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23. Manusia arahnya kemana? Kalau dihukum, jelas Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu maut. Berarti manusia itu akan menuju kepada kebinasaan. Arah manusia yang bersalah, hukuman Tuhan itu kepada kebinasaan kekal. Neraka. Tetapi di sini kata firman Tuhan, tetapi karunia Allah, ini karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada jalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih berbicara mengenai semua manusia itu sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita kembali di Matius pasalnya yang ke-6. Di doa Bapa kami Tuhan Yesus. Di doa Bapa kami. Ini ayat yang ke-12. Ayat 12 dari Matius 6. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini doa permohonan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan, ini kata kesalahan, boleh mungkin dimunculkan Alkitab terjemahan Inggris. Di situ memakai kata debt. Ini kata kesalahan. Coba New King James. Kata kesalahan di ayat yang ke-12 di sini memakai kata debt. Kita kenal kata debt collector, penagih hutang. Jadi kesalahan itu sama persis, sama dengan halnya dengan hutang. Dan hutang ini, kita yang berbuat salah, kita yang berbuat dosa, kita sendiri tidak bisa melunasi hutang itu. Enggak bisa. Hutang yang kita perbuat itu, dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, kita sendiri tidak bisa bayar. Apalagi orang lain. Seandainya kita berbuat dosa, orang lain berkata, saya akan menebus dosa-dosa kami. Itu tidak mungkin. Kesalahan di sini, dosa di sini, ini adalah hutang. Jadi setiap kali kita melakukan dosa, setiap kali kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, itu sama seperti hutang. Jadi hutang yang menumpuk. Dan kita sekecil pun tidak bisa menebus, tidak bisa mengganti hutang-hutang itu. Enggak ada yang bisa. Kalau saya pinjam uang kepada seseorang,
10 juta. Seandainya, ini seandainya. Saya tidak bisa bayar. Mungkin saya bisa minta tolong. Misalnya saya pinjam uang kepada Bapak Vilka, 10 juta. Saya nggak bisa bayar. Saya tidak bisa lunasi. Saya boleh pinjam, minta tolong kepada Bapak Gembala atau kepada Bapak Wakil Gembala. Bayar. Lunas 10 juta. Tapi ini kesalahan. Siapa yang bisa tanggung? Kita sendiri yang melakukan itu tidak bisa menanggung. Kita tidak bisa bayar. Itu sebabnya karena manusia tidak bisa menanggung dosa-dosa sendiri. Apalagi kita menanggung dosa orang lain. Allah hadirkan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Yang bisa menebus, bisa menanggung dosa manusia. Syaratnya manusia. Dan yang kedua, dia tidak berdosa. Kalau dia mau menanggung, kalau manusia yang berdosa mau menanggung dosa orang lain, mana bisa? Dia sendiri berdosa, masa dia mau menanggung dosa orang lain? Tidak masuk akal. Jadi, untuk bisa menanggung dosa manusia, dosa kita, dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, adalah manusia. Dan yang kedua, dia tidak berdosa. Kenapa? Ya, mesti orang yang tidak berdosa yang harus menanggung dosa-dosa kita manusia. Dan di antara manusia tidak ditemukan dua syarat ini. Manusia dan tidak berdosa. Firman Tuhan tadi sudah bilang semua manusia sudah berdosa. Nah, pribadi Allah kan kalau dia turun, pribadi Allah ini, firman Tuhan berkata, Allah itu roh. Tidak bisa dilihat. Allah roh. Tidak bisa dilihat. Dan kalau Allah turun, kiamatlah dunia ini. Kalau Allah turun untuk mati tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah kan tidak bisa mati. Jadi jalannya Allah jadi manusia. Supaya Allah ini yang jadi manusia ini bisa mati. Dan kalau Allah yang jadi manusia ini bisa mati, tujuannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka dosa-dosa manusia itu dibayar secara lunas. Dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah jadi manusia. Nah, ini yang seringkali orang bertanya, orang bilang begini, kenapa Tuhannya orang Kristen itu mati? Kalau dia Allah, kenapa dia mati? Efesus 2 ayat yang ke-15. Dia mati sebagai manusia. Jadi dia Allah turun ke dalam dunia yang kita kenal. Dia utuh sebagai Allah di dalam pribadi Yesus dan dia juga utuh sebagai manusia. Yesus bisa ngantuk, bisa lelah. Yesus pernah merasakan apa itu namanya ketakutan. Yesus pernah alami. Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya, hatiku gelisah seperti mau mati rasanya. Sisi kemanusiaan juga Yesus alami. Jadi kalau ada di antara kita yang ada yang bilang, aduh kayaknya udah pengen mati. Itu kemanusiaan kita. Yesus juga pernah begitu. Hatiku gelisah seperti mau mati rasanya. Itulah kemanusiaan Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-15 tadi berkata, dengan matinya sebagai manusia. Jadi yang mati di situ bukan Allah. Manusianya itu yang mati. Karena tujuan Yesus hadir di dalam dunia ini untuk menembus dosa-dosa manusia, yaitu dengan jalan harus mati.
ketika Yesus mati di atas kayu salib, hutang dosa-dosa manusia itu lunas. Itu sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Bahasa yang kerennya, tetelestai. Sudah selesai. Hanya itu saja. Selesai, apa yang selesai? Hutang dosa manusia itu sudah selesai di atas kayu salib. Coba kita lihat di Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Bagaimana hutang dosa-dosa kita itu terpaku di atas kayu salib. Lunas. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapus surat hutang, perhatikan ayat ini. Dengan menghapus surat hutang. Apa itu surat hutang? Kesalahan-kesalahan kita itu. Dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu seperti hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi hutang dosa-dosa kita itu sudah dibayar lunas. Sudah terlepas. Sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan di 2 Timotius pasalnya yang pertama, bagaimana keselamatan itu ternyata tidak datang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. 2 Timotius 1 ayat 9. Keselamatan itu, rencana penyelamatan itu tidak terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kita perhatikan ayat ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Perhatikan, Dialah yang menyelamatkan kita. Rupanya, jauh dunia ini sebelum dijadikan, rencana keselamatan itu sudah ada. Jadi jauh manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bayangkan, manusia saja belum berdosa, belum dijadikan. Apalagi berdosa. Jauh sebelum manusia dijadikan. Apalagi manusia berdosa. Ternyata rencana penyelamatan itu sudah ada di dalam pribadi Allah. Jadi bicara soal keselamatan, ini adalah kebenaran yang paling hakiki, paling utama, paling esensi dalam kehidupan kita kekristenan. Adalah soal keselamatan. Dan kata firman Tuhan, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Di sini ayat ini di sini jelas bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, enggak ada. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ada di sini, kalau kita mau, mungkin ada di antara kita pernah punya rencana mau tinggalkan Tuhan. Mau tinggalkan keyakinan yang ada sekarang. Barangkali sudah ada di sini yang sudah punya rencana seperti itu. Mungkin dengan beban yang begitu berat. Aduh, keluarga saya tidak peduli. Tidak dipedulikan lagi oleh keluarga, oleh anak dan lain-lain. Masalah timbul di dalam benak kita. Mau tinggalkan Tuhan. Pertimbangkan dulu. Kenapa? Hutang dosa-dosa kita itu cuma bisa ditebus, cuma bisa dibayar oleh darah Yesus. Enggak ada yang lain. Jadi keselamatan mau cari di luar Yesus Kristus, tidak kita akan temukan. Kenapa? Bicara soal keselamatan, bayangkan saja
Ayat yang kita sudah baca tadi. Dunia ini belum dijadikan. Apalagi manusia itu diciptakan, belum. Jauh manusia belum berdosa, belum jatuh ke dalam dosa. Allah sudah merencanakan keselamatan bagi manusia. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sudah jelas. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan Kolose pasal yang kedua tadi, ayatnya yang ke-14. Surat hutang kita sudah dilepaskan, sudah dipakukan di atas kayu salib. Kita berhutang kepada orang lain, berhutang berupa uang, kita boleh ganti. Mungkin kalau kita tidak bisa ganti, kita akan katakan kepada orang itu, saya mau berhamba kepada kamu. Berapa tahun? Kita bisa tebus dengan tenaga. Tetapi kalau kita berhutang dosa, mau tebus dengan apa? Tebus dengan tenaga, tebus dengan uang. Tidak bisa. Tebus dengan kebaikan. Firman Tuhan bilang tadi, tidak ada kebaikan manusia. Kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Jadi, kita melakukan kebaikan tidak berarti hutang dosa kita itu dihapuskan. Tidak bisa. Hanya lewat dari Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita di sini kan hampir semua sudah percaya Yesus. Beriman di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus lahir, Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini sudah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Cuman ada yang membuat orang jadi goyah. Tapi kita jangan pakai pandangan-pandangan seperti itu. Yang berkata Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan gembala yang baik. Udah jelas di dalam firman Tuhan, hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. Firman Tuhan yang bilang. Jangan digoyahkan oleh sekalipun seorang hamba Tuhan terkenal, tetapi kita percaya firman Tuhan daripada pandangan pendapat daripada manusia. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau pikir-pikir, ada di sini yang sudah berpikir mau tinggalkan Tuhan. Mau cari apa? Di luar dari Yesus, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa lagi berbuat apa-apa. Kata firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi soal pengampunan dosa. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Ini bicara soal kebenaran. Dan kebenaran ini kebenaran yang paling mendasar, yaitu keselamatan. Itu sebabnya kata firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pelihara keselamatan itu. Jangan lepas keselamatan itu. Jangan lepas keselamatan itu hanya oleh karena urusan dunia. Iblis bilang kepada Yesus waktu dia dicobai. Dibawa ke gunung yang tinggi, iblis tunjukkan seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis bilang kepada Yesus, Yesus, aku akan memberikan ini kepadamu, tetapi syaratnya sembah saya. Siapa lebih tua kita dengan iblis? Iblis lebih tua, dia lebih pengalaman dari kita manusia. Dia tawaran kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis sudah bosan dengan dunia. Kerajaan dunia dengan kemegahannya iblis sudah bosan. Tetapi orang-orang yang percaya, tinggalkan Tuhan demi dapatkan yang mewah-mewah itu. Kemegahan dunia. Dia tidak tahu itu adalah jebakan. Orang-orang yang seperti ini tidak tahu itu adalah tawaran iblis. Jangankan kita, Yesus saja dicobai oleh iblis. Kasih itu.
kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tapi banyak orang-orang yang percaya, terjebak dengan itu. Peliharalah kebenaran. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pelihara ini. Kita tidak akan mendapatkan itu di luar Yesus. Yang kedua, bagian B, soal damai sejahtera. Saya mau singkat-singkat saja dulu. Damai sejahtera. Kalau kita tidak punya lagi damai sejahtera di dalam beribadah, biasanya itu udah malas-malasan. Datang ke gereja tidak punya damai sejahtera, kelihatan dari wajah, kelihatan dari raut wajah, tidak punya damai sejahtera. Coba kita buka di Mazmur pasalnya yang ke-55. Mazmur 55 ayat 2 sampai 7. Ini ungkapan dari Raja Daud. Mazmur 55 mulai ayatnya yang kedua. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Ini ungkapan-ungkapan dari Raja Daud. Kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Raja Daud bukan cuma soal rasa cemas, bukan hanya soal tekanan batin. Dia ada perasaan hatinya gelisah, cemas. Bukan hanya sampai di situ. Rasa takut juga dialami oleh Raja Daud. Dan puncaknya dia katakan kengerian maut itu telah menimpa dia. Dia seolah-olah sudah berada di bawah bayang-bayang dunia orang mati. Ada kengerian maut. Saya percaya di sini rata-rata masih takut untuk mati. Apalagi kalau ia masih single. Maksudnya di sini, ini juga dialami oleh Raja Daud. Kengerian maut telah menimpa aku. Ini yang dialami. Kemudian di ayat yang ke-7. Kata firman Tuhan, pikirku, seandainya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Seandainya dia diberikan sayap seperti burung merpati, dia katakan dia akan cari tempat yang tenang. Untuk apa? Supaya terhindar dari rasa cemas, ketakutan, bahkan dunia orang mati, bayang-bayang dunia orang mati sudah ada di dalam kehidupannya. Dia ingin lari dari situ. Ada lagu jadul, kalau tidak salah, penyanyinya Rita Butar-Butar. Seandainya aku punya sayap, terbang-terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa ku di sini? Kemungkinan ini kemungkinan. Kata-kata dari syair lagunya itu diambil dari Mazmur 55 ayat 7 ini. Seandainya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan cari tempat yang tenang. Ya, coba kita seandainya terbuka. Kadangkala suami istri di rumah kan ada clash. Apa yang ada di benak suami atau istri? Kalau tekanan batin itu sudah memuncak. Apa yang dia katakan? Pengen lari. Saya pernah ketemu dengan satu keluarga. Seorang istri
Dia bilang karena tekanan batin, tekanan. Dia bilang begini kepada suaminya, kalau saya tahu kamu seperti ini, saya tidak menikah dengan kamu. Dia keinginannya waktu itu, dia ingin tinggalkan suami dan anak-anaknya. Untuk apa? Untuk mencari tempat yang tenang. Enggak ada lagi damai sejahtera. Banyak di antara rumah tangga, di antara keluarga, anak tinggalkan orang tua. Kenapa? Enggak ada lagi damai sejahtera di rumah itu. Anak kabur. Itu realita, itu fakta. Kita tidak bisa bantah. Kenapa? Karena tidak ada lagi damai sejahtera. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud? 62 ayat yang kedua, Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tadinya dia bilang, seandainya aku diberikan sayap seperti merpati, aku akan cari tempat yang tenang. Ingin keluar dari masa-masa sulit. Ini kan yang kita alami. Mungkin kita berpikir, aduh seandainya ya. Ada orang-orang kan sekarang, karena dengan teknologi yang begitu mulai canggih, begitu canggih. Saya pernah membaca beberapa waktu yang lalu. Sudah berencana pindah ke planet Mars. Oh, bayangkan loh. Sudah tidak mau lagi ada di bumi ini. Padahal Allah ciptakan bumi ini untuk dihuni oleh manusia. Tapi manusia ini nggak ada lagi damai sejahtera kan? Pengen pindah planet. Bayangkan. Kalau cuma pindah rumah itu, aduh terlalu kecil. Ini manusia mau pindah planet. Apakah ada kehidupan di planet yang lain? Coba jawab, apakah ada kehidupan di planet yang lain? Itu kalau seandainya kita terpengaruh dengan pandangan seperti itu. Ada kehidupan di planet yang lain. Ya itulah ajaran Seno-Seno. Yohanes 14 ayat 27. Ini masih berbicara poin yang kedua. Poin B. Masih bicara soal damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak seutuhnya, tidak sepenuhnya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Enggak. Ternyata dunia juga bisa memberi damai sejahtera bagi manusia. Ini ayatnya. Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku, maksudnya damai sejahtera yang dari Yesus, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi dunia juga bisa memberi kita damai sejahtera. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia juga ternyata bisa memberi kita damai sejahtera. Tetapi Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tadi kan iblis tawarkan kerajaan dunia dan kemegahan kepada Tuhan Yesus. Wah, mungkin kalau kita diperhadapkan dengan seperti itu, waduh, ini kemegahan dunia. Kan itu yang dicari oleh manusia. Kehormatan dicari oleh manusia. Tetapi iblis sendiri, dia tidak membutuhkan lagi itu. Rupanya iblis tawarkan dia supaya dia disembah. Artinya di sini, iblis tidak lagi suka yang seperti itu. Hal-hal dunia mau ditinggalkan oleh iblis, yang dia mau cari hal-hal yang bersifat kesucian. Bicara soal penyembahan, itu adalah mutlak miliknya Allah. Ini yang dia ingin. Ini yang dia inginkan. Dia tawarkan kepada Yesus. Yesus usir iblis itu. Nyala iblis. Tapi kalau orang-orang yang percaya, kalau ditawarkan seperti itu, bisa jadi. Aduh, ini peluang ini. Peluang untuk dapatkan ini dan itu. Tetapi
Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau kita punya damai sejahtera yang dari Yesus, kita tahu kenapa. Soal keselamatan tadi. Ini soal keselamatan tidak bisa diberikan oleh dunia. Keselamatan, kebenaran tidak bisa diberikan oleh dunia. Inilah damai sejahtera yang Yesus berikan. Membuat kita tidak cemas, tidak takut. Seandainya Tuhan panggil, tidak ada rasa takut lagi. Kita ada di dalam lingkaran kebenaran itu. Filipi 4 ayat yang ke-7. Yang berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah itu, dia melebihi daripada akal kita. Akal kita itu tidak bisa menyamai damai sejahtera yang dari Allah. Dia di bawah, akal kemampuan pikir manusia itu ada di bawah damai sejahtera yang dari Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita terpelihara karena apa? Di dalam hati kita itu, kata firman Tuhan Raja Daud, di dalam hatiku aku menyimpan janji. Di dalam hati kita itu, kita menyimpan firman-Nya, menyimpan kebenarannya, membuat kita memiliki damai dan sejahtera. Yang terakhir, bagian terakhir sukacita. Lukas 10. Ini bagian C. Dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lukas pasal 10. Kita baca dulu mulai ayat yang ke-17. Lukas 10 mulai ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan Yesus kirim 70 murid ini. Diberikanlah mereka kuasa. Waduh, mereka penginjilan, dan apa yang terjadi? Setan-setan juga itu takluk kepada mereka. Mereka pulang dengan gembira. Mereka lapor kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, Guru, setan-setan juga itu kalah kepada kami demi namamu. Setan-setan itu takluk kepada kami demi namamu. Jadi orang-orang 70 murid ini mengusir setan demi nama Yesus. Kalau dia orang Tondano, dia akan lapor kepada Tuhan Yesus. Guru, pok-pok juga kalah sama kami, Guru. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan dulu kamu bangga soal itu. Ayatnya yang ke-20 itu ayat penting di sini. Ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sukacitalah di sini. Nama kita itu terdaftar di sorga. Yesus bilang jangan bersukacita. Setan-setan itu takluk kepada kamu. Jangan dulu bersukacita, iblis-iblis itu. Pok-pok itu. Jangan dulu. Jangan dulu terlalu bereforia. Tapi Yesus bilang bersukacitalah. Sebab apa? Namamu terdaftar di sorga. Ini sukacita kita, saudara. Nama kita harus terdaftar di sorga. Gimana kita bisa mendaftarkan diri nama kita itu terdaftar di sorga? Terdaftar di dalam buku kehidupannya Allah. Jangan tanya barcode-nya apa. Jangan tanya mau daftar seperti apa. Nama kita harus terdaftar di sorga. Ini sukacita.
Sukacita yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Petrus berkata, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38 berkata, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Maka Allah akan mengampunimu dan kamu akan menerima kuasa karunia Roh Kudus. Jadi nama kita itu terdaftar di sorga. Ketika kita percaya, kita dibaptis, lahir baru, mendapatkan karunia Roh Kudus. Nama kita itu terdaftar di sorga. Waktu doa semalaman 2 hari yang lalu, saya jadi tergerak nyanyi lagu itu. Ada sukacita rupanya nyanyi lagu itu. Ketika kita mungkin di sini sudah pernah jalani baptisan air, nyanyi lagu itu. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Kalau nama kita itu sudah terdaftar di sorga, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Alam maut tidak bisa lagi menguasai hidup kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam lingkarannya Allah. Keselamatan itu, di dalam kebenaran itu. Di atas batu karang Yesus mendirikan jemaat. Alam maut tidak bisa menguasainya. Nama kita terdaftar di sorga. Pasal 25 dari Injil Matius, ini bagian-bagian yang terakhir. Matius 25. Ayatnya yang ke-6. Matius 25 ayat yang ke-6. Ini mengenai perumpamaan 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi 5 yang bijaksana itu mereka memiliki, selain membawa pelita, mereka juga memiliki minyak cadangan. Sementara yang bodoh, mereka mempunyai pelita. Pelita itu pasti berisikan minyak juga. Kalau tidak berisikan minyak, pelita itu tidak akan menyala. Tetapi pelita itu kalau lampunya tetap terus menyala, lama-lama minyak itu akan habis. Dan kata firman Tuhan, karena mempelai ini lama datang, mereka tertidur. Nah, begitu ada suara, mempelai datang, songsonglah dia. Tahu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-10. Ayat 10. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Jadi 5 yang bijaksana ini, merekalah yang masuk ke dalam perjamuan kawin, pesta perjamuan kawin. Ada apa di dalam pesta itu? Sukacita. Tidak mungkin kan di dalam pesta itu kesedihan. Mana ada pesta, terus orang di dalamnya itu bersedih. Pesta identik dengan sukacita. 5 gadis yang bijaksana ini yang memiliki minyak, mereka dilayakkan masuk di dalam pesta perjamuan itu. Pesta pernikahan, pesta kawin di situ. Dan di ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 berkata, karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu. Ayat yang berikutnya, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Sayang sekali, yang 5 yang bodoh ini, mereka hanya menyediakan pelita tapi tidak menyiapkan minyak sebagai minyak cadangan. Begitu mempelai datang, mereka kehabisan minyak. Nah, yang layak masuk di dalam
pernikahan pesta itu hanya 5 orang ini. 5 gadis yang bijaksana. Minyak di sini selalu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita menjaga, kalau kita terus memiliki Roh Kudus, berarti kita memiliki sukacita. Yang terakhir, masih di pasal 25. Ayat 21 sampai 23. Ini yang terakhir. Ayat 21 sampai 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini perumpamaan bagaimana Tuhan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Dapat 5, dapat 2, dan dapat 1. Kemudian ketika tuannya ini kembali, nah datanglah hamba-hamba ini mempertanggungjawabkan. Hamba yang mendapatkan 5 talenta ini bilang, Tuan, talenta yang Tuan berikan, lihat aku telah memperoleh laba 5 talenta. Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang mendapatkan 2 juga seperti itu. Coba tampilkan kembali ayatnya yang ke-23 itu. Tuhan itu berkata, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dia bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Hamba yang setia, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan di bagian akhir, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, kata kebahagiaan di sini, kalau kita memiliki TB2, di situ diartikan masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Terjemahan baru bagian yang kedua, Keluaran 2023, di situ kebahagiaan di situ dituliskan masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Jadi orang-orang yang mempertanggungjawabkan, orang-orang yang kata firman Tuhan setia dalam perkara kecil. Kata firman Tuhan, kamu adalah hamba-hamba yang baik dan setia. Kamu sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Dan Tuhan bilang, mari masuk dalam kebahagiaan. Mari masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Saudara-saudara, kalau kita setia di dalam perkara-perkara kecil, jangan kita anggap itu sia-sia. Mungkin kita pelayanan di sini, orang pandang, kecil. Apa itu pelayanan? Bawa kolekte, penyambutan. Kemudian kita mungkin disuruh ngepel. Ada teman saya, dia telepon kepada, dia di luar daerah, luar Pulau Jawa pelayanannya. Dia telepon ke teman yang ada di daerah Pulau Jawa sini. Dia mau pelayanan ke gereja-gereja yang besar. Mau pelayanan saja ke tempat-tempat yang besar. Kelihatan kan? Tapi firman Tuhan bilang, kamu sudah setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kata firman Tuhan, masuklah dalam sukacita. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. 3 hal yang kita sudah lihat malam ini. Kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita. Kalau tiga ini kita miliki, itu artinya kerajaan Allah ada di antara kita. Jadi kerajaan Allah itu enggak jauh. Kalau kita mau kerajaan Allah yang kekal itu, tunggu. Tunggu. Tapi sekarang kerajaan Allah itu kita bisa dapatkan. Kalau sorga tempat kediaman Allah itu nanti di sana. Di seberang sana air mata lenyaplah nanti. Tetapi bicara soal kerajaan Allah, kata firman Tuhan, ada di antara kamu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau tiga hal ini kita miliki, kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan kita miliki tiga hal ini. Itu berarti kita menikmati kerajaan Allah. Nggak jauh kan kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Yesus katakan, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Waktu Yesus katakan, aku mengusir dengan kuasa Roh Allah. Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Ada di dalam diri kita. Kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itulah kerajaan dari Allah. Kerajaan Allah yang kita turut nikmati. Bukan hanya di dalam kekekalan. Tetapi sekarang orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan juga menikmati, memperoleh apa yang disebut kerajaan Allah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan malam ini. Yesus.